Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an, saudaraku saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Burhan Soka Salatiga yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, tiada pernah bosan senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah dengan menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi hari menjelang siang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ini, di masjid ini, di rumah dari sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini, untuk bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dalam rangka menuntut ilmu, melanjutkan perjuangan kita untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, dan berupaya untuk bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'un tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkan langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an, jamaah kajian Masjid Al-Burhan yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin, masih pada subbab yang diangkat oleh penulis tentang anjuran untuk membaca beberapa surat dan ayat-ayat khusus di Al-Quranul Karim. Kita akan masuki pada hadis yang bernomor 1020. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'am. Aku pernah mendapatkan tugas sebagai perwakilan dari baginda Rasulullah SAW untuk menjaga harta zakat Ramadan dan zakat yang lainnya. Tanda kutip mungkin sekarang semacam baitul mal, ya, yang ada logistiknya dan segala macam. Fa'atani atin, suatu hari datang menghampiriku seseorang yang datang. Faja'ala yahsu minan ta'am, dia mengambil makanan yang ada di gudang penyimpanan. Tanda kutip dia merengek meminta. Fa'akhadtuhu, aku mengambilnya. Faqultu, lalu aku berkata kepada orang ini, la a'fa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kasusmu ini akan saya angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kamu mengambil paksa barang harta zakat ini. Si pelaku ini mengatakan, qala inni muhtajun, tapi saya posisi saat ini membutuhkan, saya lapar, saya nggak punya apa-apa. Wa alayya, sementara saya punya keluarga, punya tanggungan dan punya kewajiban. Ini alasan pelaku yang mengambil makanan pokok tadi. Wa bi hajatun syadidatun,
sementara aku juga memiliki hajat. Kemudian dia mengatakan wabi hajatun syadidatun. Sementara saya juga memiliki hajat yang sangat-sangat mendesak. Kebutuhan saya ini tidak bisa ditunda, harus terpenuhi. Berarti lelaki ini mengambil paksa barang ataupun harta zakat dari gudang penyimpanan. Lalu kata Abu Hurairah, "Fafallaitu anhu." Mendengar pengakuan si pelaku tadi, aku lepaskan dia. Ya, bawa aja, silakan. Fa asbahtu. Keesokan harinya, aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepadaku, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata." Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syakara hajatan mu'ayyalan fa'ahibtuhu fakhallaitu sabila." Iya, tadi malam dia datang mengambil paksa harta zakat dan dia mengeluh. Ketika kutangkap, dia mengeluh. Dia memiliki hajat yang sangat mendesak dan harus dipenuhi, punya tanggung jawab, punya beban, dan punya kebutuhan yang sangat besar. Farahimtuhu, sehingga saya sebagai manusia biasa dan punya perasaan, gak tega, saya lepaskan dia. Fakhallaitu sabila, saya lepaskan dia pulang kembali ke rumahnya membawa barang yang dia inginkan. Faqala, berkata Rasulullah SAW, "Ama innahu qad kadzabaka wa saya'budu." Kata Rasulullah, tahukah engkau apa yang dikatakan itu adalah kedustaan, dan esok dia akan kembali lagi. Fa'araftu annahu saya'budu. Setelah Nabi mengatakan hal itu, yang beliau menyampaikan kepadaku, pelaku itu bohong sama kamu, besok pasti kembali lagi. Karena itu adalah pesan Nabi, aku percaya bahwasanya pelaku akan kembali mengulangi yang dia lakukan. Farasattu, keesokan harinya aku pantau, aku tunggu dia, aku selidiki dia. Fajar ya'fu minat doa. Peristiwanya sama, dia datang mengambil makanan lagi. Fakultu, aku berkata pada pelaku ini, la arfa'annaka ila Rasulullah SAW, akan melaporkan kamu kepada Rasulullah SAW. Qala da'ni fa inni muhtajun, tolong biarkan saya ambil makanan ini karena saya membutuhkannya. Wa alayya iyalun, dan saya punya keluarga, punya beban tanggungan yang berat. La a'udu, please, dia bilang, tolong, saat ini mungkin terakhir kalinya, saya tidak akan kembali lagi. Farahibtuhu fakhallaitu sabilahu. Aku pun tertegun dengan statement dia, ucapan dia, ini insya Allah terakhir kali saya mengambil makanan karena saya butuh. Insya Allah besok tidak balik lagi. Timbul lagi perasaan iba dari pribadi siapa? Abu Hurairah. Fakhallaitu sabilahu. Akhirnya aku lepaskan dia, aku biarkan dia kembali ke rumahnya. Kemudian fakultu fa'asbahtu, esok harinya aku kembali bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah kembali bertanya kepadaku, ma fa'ala asirukal barihah, ya Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Beliau kembali mengisahkan hal yang sama. Dia mengambil makanan lagi dengan keluhan yang sama, punya keluarga, punya tanggungan, butuh, nggak bisa ditunda sama sekali. Rasulullah kembali mengatakan,
dia tetap sebagai seorang hamba yang berdusta dan pasti akan mengulangi lagi. Di hari yang ketiga aku tunggu lagi, aku tunggu dan aku pantau perkembangannya. Terjadi peristiwa yang sama, ya, dengan alasan yang sama, dengan alibi yang sama. Wa hadza akhiru salasi marratin. Sehingga kata Abu Hurairah, setiap kali aku menangkapmu, engkau beralasan seperti yang pertama dan yang kedua, yang ketiga bersama, dan engkau mengklaim, engkau telah mengatakan kepadaku tidak akan kembali. Lah ini kembali lagi. Kemudian pelaku yang mengambil makan tadi mengatakan, "Da'ni, tolong lepaskan saya. Fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Tolong lepaskan saya, dan hari ini, saat ini saya akan mengajari Anda wahai Abu Hurairah beberapa kalimat. Semoga dengan kalimat itu Allah memberikan manfaat kepadamu. Qultu, apa itu? Ini setelah terjadi pengambilan yang ketiga kalinya. Si pelaku mengatakan, tolong beri saya kesempatan. Ini saat ini saya akan ajari Anda beberapa kalimat, untaian kalimat yang semoga dengan kalimat-kalimat nantinya ini bisa memberi manfaat. Mahunna, kata Abu Hurairah, apa itu? Apa ilmu yang akan kau berikan kepadamu? Kata orang ini, idza awaita ila firashika, bila setiap malam engkau ingin merebahkan tubuhmu di atas pembaringan, di kasurmu, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. Insya Allah semua hafal ya. Di ayat keberapa itu? Di Al-Baqarah 255 ya. Ayat kursi. Lalu orang ini mengatakan, setelah dia mengatakan setiap kali kau ingin merebahkan tubuhmu di atas pembaringan, ranjang tempat tidurmu, kasurmu, bacalah ayat kursi. Fa innahu, karena saat kau membaca ayat kursi dan mengampunkannya, lan yazala 'alaika minallahi hafizun, engkau akan terus selalu senantiasa berada dalam penjagaan Allah. Engkau akan terus selalu senantiasa dalam penjagaan Allah, pengawasan Allah, perlindungan Allah, pengamanan dari Allah. Antum nggak butuh pengawalan berlapis, ring 1, ring 2, ring 3, nggak ada. Karena memang sebagaimana Allah katakan kepada kita ketika Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan kepada anak-anaknya, yang menjelaskan surat Yusuf ayat 64, "Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin." Allah lah zat yang paling baik penjagaannya. Allah lah zat yang paling baik pemeliharaannya. Allah lah zat yang paling baik pengawasannya, perlindungannya. Wa huwa arhamur rahimin. Sehingga ketika orang ini mengatakan lan yazal, kata beliau, lan yazal 'alaika minallahi hafizun, Allah akan terus memberikan penjagaan kepadamu, perlindungan dan pengamanan. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Yang kedua, selain engkau mendapat penjagaan, pengamanan, ya, perlindungan dari Allah, dan syaitan tidak akan pernah mendekatimu, mengganggumu di saat engkau merebahkan tubuhmu dan sudah menjamkan mata dan telah kau baca ayat kursi tadi itu, syaitan tidak akan mengganggumu hatta tusbiha, sampai pagi. Allahu Akbar. Fakhallaitu sabilahu, lalu aku lepaskan dia. Setelah dia mengajari manfaat, aku lepaskan. Ya udah, silakan kau balik ke rumahmu. Faqala li Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah keesokan harinya bertanya kepadaku, "Ma fa'ala asiruka al-barihata?" Wahai Abu Hurairah, hal apa lagi yang telah dilakukan oleh tawananmu? Qultu, ya Rasulullah,
Aku berkata, ya Rasulullah, za'ama, dia mengklaim, dia mengaku, annahu yu'allimuni, dia mengajarkan kepadaku kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia mengaku akan mengajariku kalimatin, beberapa kalimat yanfa'uni Allahu biha, yang dengan kalimat itu Allah akan berikan manfaat kepadaku. Fakhallaitu sabila, maka lepaskan dia setelah mengajari kalimat tadi. Qala, Nabi bertanya, ma hiya, apa itu wahai Abu Hurairah? Apa yang diajarkan kepadamu? Qultu, aku berkata, qala li, orang tadi berkata kepadaku, idza awaita ila firasyika, jika engkau ingin merebahkan tubuhmu di atas pembaringan dan kasurmu, faqra ayatul kursi min awwaliha hatta tahtima al-ayat. Bacalah ayat kursi dari awalnya sampai akhir ayat dari al-kursi tadi itu. Yaitu awal dari mana bunyinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai seterusnya. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, la yazalu 'alaika min Allah hafidun wa lan yaqrabaka syaitanun hatta tusbiha. Engkau akan terus dalam pengawasan, penjagaan, pemeliharaan, pengamanan dari Allah, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu dan mengganggumu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar kisahku tadi, Nabi berkata kepadaku, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Dia saat itu tadi malam sedang berlaku jujur, tapi dia lebih banyak bohong. Lihat, ta'lamu man tukhatibu mundu salasin ya Aba Hurairah, qultu la, qala dzaka syaitan. Wahai Abu Hurairah, kamu tahu gak siapa laki-laki yang 3 malam berturut-turut mendatangimu, yang di malam ketiga mengajarimu kalimat yang katanya bermanfaat untukmu? Aku katakan, tahu, saya nggak tahu Rasulullah, siapa dia? Tahu gak kamu? Tadi saya katakan dia itu jujur, tapi banyak bohongnya. Kata Rasulullah, dzaka syaitan. Dia adalah syaitan yang berwujud manusia. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Syaitan berwujud manusia, bukan wujud aslinya. Dialah syaitan yang berwujud manusia. Dari hadis ini ada banyak faedah dan kandungan hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kata Syekh Abu Usamah Salim bin Id al-Hilali, asy-syaitanu qad ya'lamu ma yuntafa'u aw yantafu bihil mu'min. Syaitan itu tahu perkara-perkara apa saja yang bisa memberikan manfaat dan dimanfaatkan oleh seorang mukmin. Kita garis bawahi ini, seorang mukmin, bukan hamba pada umumnya ya. Syaitan pun tahu perkara-perkara apa saja kan yang sering dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada pribadi seorang mukmin. Syaitan tahu itu. Apa yang dibutuhkan mukmin dia tahu. Makanya terkadang kita bertanya, kenapa kok justru dalam perkumpulan sebuah organisasi ataupun apapun juga yang sudah banyak orang mukmin, orang soleh, orang berilmu, bahkan lebih mudah untuk berselisih, bertikai. Sering saya katakan kepada teman-teman di luar sana, kita ini semakin berilmu, semakin belajar, mudah merajut ukhuwah, lebih mudah berpecah belah. Kenapa? Karena ada peluang yang memang menjadi pintu masuk utama kalangan iblis dan syaitan. Apa itu at-tahrish? Provokasi. Provokasi. Nabi pernah mengatakan kepada kita, syaitan sudah berputus asa, tidak bisa menjadikan bangsa Arab menyembah berhala, menjadi musyrikin, yang mampu sudah. Tapi
ada satu peluang, ada satu celah yang bisa menjadi peluang empuk bagi syaitan, iblis dan bala tentaranya. Apa itu? At-tahrish bainahum, provokasi. Lihat sekitar kita, kalau kita mau jujur, berapa lama kita mengaji, mempelajari sunnah, mempelajari Islam, berapanya kita melahap sekian kita fasih berbahasa Arab, fasih baca Al-Quran, hafal hadis. Mudah kita berangkulan, merajut benang ukhuwah di antara kita, tapi ternyata lebih mudah kita berpecah belah dan saling membenci di antara kita. Itu dahsyatnya godaan syaitan. Sehingga yang pertama kata Syekh, syaitan tahu mana perkara yang bisa memberikan manfaat bagi seorang mukmin dan juga bagi sebaliknya. Makanya lihat, jangankan ukhuwah kita, jangankan persaudaraan kita, pasangan suami istri saja harus cerai. Atau bayangkan ini, di antara jahatnya dan sadisnya syaitan, iblis, itu jangankan kita berhubungan ukhuwah di antara kita, kolega, merajut ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, mudah terpecah belah. Pasangan suami istri yang sudah mengikat ikatan pernikahan yang suci, iblis gak rela untuk abadi itu pernikahannya. Bahkan panglimanya iblis memberikan ucapan terima kasih tertinggi, penghargaan tertinggi kepada pasukannya yang berhasil menceraikan pasangan suami istri. Semua kembali bagaimana kita membentengi diri dengan ilmu dan amal soleh dan amal-amal yang bisa menjadikan kita terproteksi, terlindungi dari gangguan syaitan. Yang kedua kata para ulama adalah, ingat pula bahwasanya ketika ada dua orang muslim yang telah merajut ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah antara mereka berdua, lalu terputus secara tiba-tiba, Nabi pernah mengingatkan kita, illa bidambin ahdatsahu ahaduhuma, kecuali karena sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Hati-hati ini, pegangi itu. Tidak ada dua orang muslim yang bisa bergandengan tangan merajut ukhuwah Islamiyah di antara mereka berdua, lalu tiba-tiba putus dan berpisah. Maka Nabi menambahkan kepada mereka, faktor yang menjadikan mereka berdua atau berpisah dan putus tak lagi bertegur sapa, Nabi mengatakan kepada kita karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Lihat itu. Yang kedua kata Syekh, al-fajir qad yatalaqqa al-hikmah fala yantafi'u biha wa ta'khudhu anhu fayantafi'u biha. Pelaku dosa terkadang dia akan mendapati kata-kata bijak, hal yang baik, tapi terkadang dia tidak memberikan manfaat sama sekali. Akan tetapi ada kata-kata bijak yang bisa menjadikan seorang pelaku dosa berubah. Lihat kondisinya. Yang pertama, ada pelaku dosa mendapati nasihat yang baik, tapi tidak bisa memberikan dia manfaat. Tapi ada kata-kata bijak, nasihat yang baik sampai kepada orang ini dan dia menjadi baik. Ada kala seorang itu menjadi berubah secara tidak langsung. Ada orang yang dikasih tahu, diajak dialog, diskusi, gak mempan. Tapi terkadang dia menemukan sesuatu tanpa sengaja, dia menjadi baik dan bisa mengambil manfaat. Yang ketiga, asy-syakhsu qad ya'lamu syai'a wa la ya'malu bihi. Ada kalanya seseorang di antara kita itu ya'lamu asy-syai', sudah mengetahui satu perkara, tapi terkadang dia tidak mengamalkannya. Ya sebagian kitalah contohnya. Boleh jadi saya di antara mereka, tidak mustahil. Makanya ingat,
Sering kita berdiskusi ringan. Loh kok bisa Pak Ustaz? Sekali biar antum, saya misalnya, atau ikhwan kita yang sudah ngaji puluhan tahun misalnya, kok belum bisa mengatur cara bicaranya, muamalahnya, kalau bisnis suka ngapusi, korupsi, bahkan makan riba. Ingat, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Dengarkan dengan baik, saudaraku seiman seakidah. Ulama sudah sepakat seorang hamba tidaklah terjatuh dalam jurang dosa kecuali karena dua perkara, al-jahlu wa tiba'us syahwat. Cuma satu antara dua indikasinya. Seorang hamba yang berbuat dosa itu, maka satu antara dua indikatornya, al-jahl, kebodohan dia, atau ittiba'us syahwat. Ittiba'us syahwat. Maka sebagian ulama mengatakan terkadang orang yang berilmu itu, orang yang sudah belajar agama itu mampu mengkanter, mematahkan seluruh argumentasi yang berbau syubhat, kerancuan-kerancuan. Tapi sekadang orang berilmu tak mampu menahan syahwat. Lihat itu. Orang yang berilmu terkadang Allah berikan dia kemampuan untuk mengkanter, mematahkan seluruh argumentasi yang berbau syubhat, dipatahkan sama dia. Tapi kalau sudah berhadapan dengan syahwat, jarang orang yang berilmu bisa selamat. Makanya di antara ungkapan Imam Abu Dawud ketika beliau menyampaikan sebuah risalah, surat kepada ahli Makkah, di antara pesan beliau, ya, asyahwatul khafiyah hubbur riasah. Godaan nafsu yang terselubung dan terus bergemuruh dalam dada seorang hamba adalah gila kepemimpinan, gila jabatan, asyahwah al-khafiyah, syahwat yang terselubung. Artinya potensi ini bisa menyerang semua orang tanpa kecuali seorang berilmu sekalipun. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim pernah mengatakan kepada kita, apa kata beliau? Inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu yang dimiliki seseorang itu ada kalanya menyeret dia berbuat hal yang melampaui batas, sebagaimana orang yang berharta dan kaya raya berbuat melampaui batas, sombong dan angkuh. Lihat itu. Makanya ingat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, aslul ilmi khasyatullah. Tujuan pokok, ya, esensi dari kita belajar ilmu agama itu agar melunakkan hati kita, semakin menumbuhkan rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu esensinya. Kalau Anda dan saya sekarang ini belajar tahun ke-20, ke-25, tahun ke-30, tapi Anda belum pernah merasa takut kepada Allah, belum pernah berubah tata cara bicara kita, muamalah kita, interaksi kita, dan lain-lainnya, maka tilik kembali hati kita. Apakah selama ini hati kita bersih atau masih kotor? Itu yang perlu kita cermati dengan seksama. Sehingga Syekh mengatakan, asyaksu, ada kalanya di antara kita qad ya'lamu asyai'a, sudah mengetahui satu perkara yang baik, bermanfaat, wala ya'malu bihi, tapi tidak jarang dia tidak mengamalkan, entah kesengajaan, entah kelalaian, entah karena taswif, penundaan. Nantilah saya kan udah ngerti, saya punya amal yang lain kok, nyantai aja. Itulah bisikan syaitan. Di antara bisikan syaitan kepada kita itu adalah at-taswif, saufa, entar aja nggak apa-apa, lo masih aman kok, lo soleh. Lihat. Lalu yang keempat, al-kafiru qad yasduku ma yasduku bihil mu'min wala yakunu bidzalika mu'minan. Seorang yang kafir sekalipun ada kalanya dia jujur. Ada enggak? Ada. Banyak. Sebagaimana seorang mukmin juga banyak yang berlaku jujur. Tapi kejujuran seorang yang kafir tidak lantas merubah dia menjadi apa? Mukmin. Pahami itu.
Orang yang kafir sekalipun tidak mustahil dia jujur. Anda masih ingat gak Nabi ketika mau ke Madinah, penunjuk jalannya waktu itu siapa namanya? Abdullah bin Uraiqin. Dia muslim, kafir. Kafir. Dalilu yang menunjukkan Nabi jalannya, gaibnya dia dari Mekah ke Madinah itu Abdullah bin Uraiqin. Namanya Abdullah. Muslimkah dia? Tidak. Kafir. Maka kata para ulama, ada hamba-hamba Allah di kalangan orang-orang kafir itu mereka jujur, sebagaimana pribadi seorang mukmin juga jujur. Tapi tidak lantas kejujuran seorang yang kafir itu merubah status dia menjadi apa? Mukmin. Makanya maaf, saya dan antum jangan terpengaruh. Saya mulai hari ini memutuskan tidak akan pernah mau berbisnis dengan seorang mukmin manapun juga. Kenapa? Sering ngapusi. Padahal nggak cuma dia, kok semua dihukumi rata misalnya itu. Kan cuma dia berbang pada Anda, yang lain berbohong. Hari dia mengatakan saya lebih penting berbisnis dengan orang kafir. Ini berbahaya buat kita juga. Makanya kata para ulama, memang tidak jarang seorang yang kafir itu bisa berbuat jujur kepada Anda. Kepada Anda, sebagaimana pula seorang mukmin ada yang jujur, ada yang baik. Tapi tolong pahami formula baku ini, kaidah ini. Kejujuran orang yang kafir itu tidak lantas merubah statusnya menjadi apa? Mukmin. Pahami dengan baik itu. Yang berikutnya, yang kelima, al-kadzabu qad yasduqu. Manusia atau hamba yang sering berbohong sekalipun ada kalanya dia jujur. Pasti itu. Ya, tukang ngibul, ahlul kadzib, orang yang ahli berdusta, pasti ada satu masa, satu saat berbuat jujur kepada orang lain. Padahal kata para ulama al-kadzab, ya, label kadzab itu diberikan kepada seorang hamba yang sudah terlalu sering berbohong, namanya kadzab. Kalau kadzib terkadang dia berdusta. Tapi kalau udah kadzab, nah sering berbuat kedustaan dan kebohongan. Yang berikutnya, yang keenam, asy-syaitanu min sya'nihi al-kadhib. Syaitan itu di antara urusan yang memang dia miliki dalam kesehariannya adalah berbohong. Maka dia mengatakan ala innahu saduqun wa huwa kadzub. Saat ini wahai Abu Hurairah, dia berjujur. Saat ini dia jujur, tapi kebanyakan bohongnya. Makanya kata para ulama, mereka mengatakan asy-syaitanu min sya'ni kadzub. Dia jujur tapi lebih didominasi karakter bohongnya dan dustanya. Yang ketujuh, anu qad yatasawwar aw yatasawwar bi ba'd as-suwari fatamakkana ru'yatuhu. Kata para ulama, dari kisah di atas, syaitan itu ada kalanya yatasawwar, ya, ada yang mengatakan yatasyakkal, berubah wujud. Tentu ini atas izin siapa? Allah. Dan sangat mungkin dilihat oleh manusia. Tapi ingat, wujud aslinya syaitan tidak ada yang tahu. Lawang kita jangan pernah tahu aslinya dan ketakutan. Bukan kita ya, sebagian kecil kaum muslimin yang nggak belajar agama, begitu malam-malam bangun di tempat di pinggir sawah mau ke toilet sudah ketakutan. Takut apa mas? Takut setan katanya. Tidak pernah menampakkan wujud aslinya saja kita ketakutan. Adapun yang kita lihat itu adalah penampakan, tasyakkul wa tasawwur, wujud penampakan dia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ulama ada yang mengatakan jadi seekor ular, anjing, keledai atau kuda, ayam, kucing dan sebagainya. Balik ke mereka wujud yang memang tidak baik.
Loh, tas bagaimana Ustaz kalau ada yang mengatakan wujudnya kayak sundel bolong, pocong? Ya karena kita selalu bayangkan nanti pocongan bangkit, gitulah pocong. Karena kita suka apa namanya kita seringnya itu sudah booking dulu sesuai dengan permintaan. Ya, dulu kita waktu kecil sering dikatakan jangan ke sana ya, nak, di pohon apa jambe itu orang bilang. Itu tempatnya kuntilanak katanya. Berjubah putih, rambutnya gondrong, bawa anak kecil. Jadi muncullah itu syaitan sesuai dengan permintaan kita. Ya, jadi sesuai dengan yang kita minta. Request kita apa coba gitu kan? Dan itu terjadi memang. Penampakan seperti pocong atau sundel bolong orang bilang atau apapun juga. Padahal mereka wujud aslinya tidak bisa kita lihat sama sekali. Tapi mereka diberikan izin oleh Allah untuk yatasyakkal, berubah wujud menyerupai manusia, ya, pria atau wanita. Tidak mustahil, tidak mustahil. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, man uqima fi hifdzi syai' summiya wakilan. Yang ke-8, barang siapa yang diposisikan statusnya untuk menjaga sesuatu dari milik orang lain, maka dia dikatakan wakil, perwakilan. Kayak Abu Hurairah mengatakan wakalani, Rasulullah menunjukku sebagai perwakilannya menjaga harta zakat. Maka secara definisi simpelnya kata para ulama, setiap orang yang diposisikan tempatnya untuk menjaga sesuatu menjadi milik orang lain, maka dia sama seperti pemilik perwakilan dia. Saya wakilnya, saya mewakilinya. Yang ke-9, annal jinna ya'kuluna min ta'amil insi. Bahwasanya jin itu juga makan makanan manusia. Ingat, waktu kita pernah bahas kitab masalah adab, ya, syaitan itu akan terus masuk ke rumah kita menunggu makanan yang dihidangkan oleh kita. Mereka akan memanggil teman-temannya, pasukannya, bolo-borowonya. Itu bilang begini, tuan rumah lagi makan, gak baca bismillah, ayo kita makan. Makanya kan di antara kita lalu bercanda, mas nek pengen mangane oke, ojo bismillah. Memang iya, karena dikacangin setan. Jadi mereka kadang di antara kita bercanda, itu pengen makan yang kenyang-kenyang, 10 piring habis, jangan bismillah, nggak bakal kenyang. Nah, syaitan itu kalau mendapat satu keluarga menyantap hidangan di atas meja yang dihidangkan dan tidak membaca bismillah, maka akan ditemani oleh syaitan. Tapi saya syuting nggak nampak sama nggak nampak. Maka pentingnya zikir dalam segala kondisi kita. Kita berdiri, kita duduk, kita berbaring, kita tidur, kita di kamar mandi, mau masuk kamar mandi, keluar rumah, di jalan, di kantor, di kendaraan, semua kita mementingi dengan zikir, karena zikir itu benteng, hisnul hasin, benteng yang kokoh dari gangguan syaitan. Yang berikutnya, al-jinnu yatakallamuna bikalamil insi. Jin itu berbicara sebagaimana manusia juga berbicara. Bahkan di antara para ulama mengatakan alam jin itu juga ada pemimpinnya, ada ulamanya, ada pembesarnya, ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Ya, tadi itu ngajar Abu Hurairah ayat kursi. Mereka ada yang membawa dalam manusia. Itulah jin. Yang berikutnya, al-jinnu yasrikuna wa yakhda'un. Jin itu hobinya mencuri berita, mencuri apapun juga. Wa yakhda'un, dan di antara job utamanya, pekerjaan dia adalah yakhda'un, al-khida', menipu, ngapusi dan tipu muslihat. Yang berikutnya, fadlu ayatil kursi wa fadlu suratil baqarah.
Hadis tadi menggambarkan kepada kita tentang keutamaan ayat kursi dan keutamaan surat Al-Baqarah. Yang berikutnya, al-jinnu yusibuna minat ta'ami alladhi la yudhkaru ismullahi alaihi. Jin dan syaitan akan mengambil makanan, ikut makan pada hidangan makanan yang tidak disebutkan nama Allah, yaitu bismillah. Poin berikutnya, as-sariqu la yuqta'u fil majaa'. Dari kisah tadi, pencuri dalam hukum Islam kan dipotong tangan, tapi tidak diberlakukan penegakan supremasi hukum Islam. Potong tangan khususnya tidak diberlakukan bagi pencuri ketika dia mencuri karena kelaparan. Karena kelaparan, makanya Nabi pernah melepaskan seorang pencuri ketika diinterogasi, saya lapar, Rasul, dibuktikan memang kelaparan, maka itu diperbolehkan, tidak ditegakkan had atau hukuman. Maaf, bukan diperbolehkan mencurinya. Dalam hukum Islam kita boleh melepaskan pelakunya ketika jelas dia mencuri karena apa? Lapar. Bukan berarti boleh mencuri, tidak. Bagi para hakim yang menegakkan hukum kepada pelaku tidak pidana, berhak tidak menghukumi seorang pencuri ketika jelas dia karena faktor kelaparan. Memang dalam Islam, ya, nisab seorang pencuri dipotong tangan berapa dinar? Rubuh dinar. Ya, ada yang bilang seperti itu. Ya, setengah dinar, seperempat dinar. Dan dalam Islam, supremasi hukum yang berlaku bagi pencuri, potong tangan dianulir, dibatalkan, di-cancel ketika jelas pelakunya mengaku dengan jujur dia karena kelaparan, banyak tanggungannya. Kalau begini, maka yang punya andil dosa tetangganya. Kenapa tidak punya perhatian tetangga sebelah rumahnya yang butuh makanan? Yang berikutnya, al-masruqu idza lam yablugh an-nisab la yuqta lidza jaza lis-sahabi al-'afwu aw al-'afwa qabla tablighihi ila asy-syari'. Al-masruq, barang yang dicuri jika belum mencapai nisab. Jadi saya katakan nisabnya 10 dinar, seperempat dinar. Kalau 1 dinar misalnya dirupiahkan 2 juta, maka berapa seperempatnya? Setengah juta. Al-masruqu, barang yang dicuri bila belum mencapai nisab, maka pelaku tidak dipotong tangan. Lidzalika, maka dengan demikian diperbolehkan bagi sahabat tadi untuk memaafkan pelakunya sebelum dibawa ke ranah hukum syariat. Ya. Tapi kalau sudah sampai ke hukum, ke hakim dan divonis terus dimaafkan, terlambat. Bila telah mencapai nisab seperempat dinar, dibawa ke hakim, saksi datangkan dia mencuri, diketok palu, ia tegakkan potong tangan, terus dimaafkan, terlambat. Nabi pernah menegur sahabatnya, hendaklah kalian sampaikan kepada pemberian udzur dan toleransi tadi sebelum diputuskan. Makanya kan kalau Indonesia ada semacam BAP-nya. Sebelum BAP sampai pada jaksa ataupun hakim, segera dianulir, di-cancel dan dicabut. Karena Nabi pernah menegur sahabatnya, kenapa tidak kau sampaikan kepadaku sebelum diputuskan hukuman tadi itu? Karena kalau diputuskan nggak bisa dicabut juga. Kemudian yang berikutnya, jawazu jam'i zakatil fitri fi Ramadan qabla lailatul fitri. Diperbolehkan mengumpulkan zakat fitri, zakat fitrah Ramadan sebelum malam Lebaran.
Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sehari, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, qabulu lil udri was satri ala man yudhannu bihi sidqu. Diterimanya seseorang untuk ditolerir dan dimaafkan dan ditutupi kesalahannya bagi setiap pelaku yang diindikasikan dia jujur. Kita berhak menutupinya, nggak menyebut namanya kalau memang orang ini betul-betul jujur. Yang berikutnya, ittila'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ali Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa iqrari ala tarkihi dalalatan ala fiqhi Abi Hurairah. Nabi menelaah, menganalisa dengan jeli dan teliti tentang bagaimana perilaku Abu Hurairah, yang ketika Nabi merestui keputusan Abu Hurairah melepaskan pelaku yang mencuri zakat fitrah tadi itu menunjukkan Abu Hurairah orang cerdas. Kenapa? Diawali dengan diskusi dahulu dan dikaji permasalahannya, dan Nabi benar-benar sama mendengarkan apa alasanmu, apa alasan dia, begini Rasul begini. Oke, Rasulullah SAW memberikan ikrar, persetujuan ACC, dan itu menunjukkan Abu Hurairah bukan sahabat yang jahil, tapi dia orang yang pintar. Yang berikutnya, al-mu'minu yarhamun nasa wa yashfaqu ala dhil iyali wa yu'inul muhtaja. Secara prinsip dasar, sosok pribadi mukmin sejati itu sangat sayang kepada seluruh manusia. Karakteristik yang melekat dalam diri dan pribadi seorang mukmin, orang yang beriman, itu adalah saling menyayangi, tidak saling membenci atau mencurigai, dan berlemah lembut serta menyayangi kepada orang yang dalam tabungannya, anak istrinya, dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Itu mukmin. Sifat asli yang melekat dalam diri seorang mukmin adalah ar-rahmah, sayang dan cinta kepada seluruh manusia, terlebih kepada sesama mukmin, dan selalu menyayangi, mengayomi orang yang di bawah tanggungannya. Yang ketiga, selalu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan sebelum diminta. Itu paling hebat. Yang terakhir, al-mu'minu yunshidu al-hikmata fahiya dhalatuhu wa yatrukul ilma fahuwa nahmatuhu. Seorang mukmin selalu haus mencari hal yang bisa memberikan manfaat buat dia, karena hikmah itu, hal yang bijak itu adalah barang yang hilang bagi dia. Artinya seorang mukmin akan selalu merasa kehilangan kalau nggak pernah disirami hatinya dengan hal-hal yang bijaksana, dengan hal-hal yang bijak yang mengarahkan dia menjadi orang yang adil dan baik. Dan selalu dia haus akan ilmu, karena ilmu itu adalah perburuan dia. Kalau seorang mukmin ingin berburu, maka ilmu agama yang dia buru, sehingga dia merasa kehilangan. Kalau tak mendapat hal-hal yang bijak, hal-hal yang baik, dia kehilangan dengan kebaikan tadi itu. Dan dia kalau ingin berburu, maka yang dia buru adalah al-ilm, ilmu agama. Ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan ada pertanyaan mungkin Pak Nani. Mau tanya, apakah seseorang muslim atau muslim yang mempunyai hati yang keras atau tidak ada kepekaan, apakah bisa dengan memperdalam tauhid, memperdalam tauhid sehingga hatinya itu menjadi baik? Yang pertama yang harus kita pahami, setiap kita itu berpotensi untuk mengalami hati yang keras. Hati-hatilah itu.
Sebagaimana Allah Rabbul Izzah pernah menegur nabinya dan mengingatkan nabinya. Di petikan ayat 159 Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat Allah yang diberikan kepadamu wahai Muhammad, linta lahum, engkau bisa bersikap lunak kepada umatmu, pada orang sekitarmu. Walaupun dan jikalau seandainya penampilanmu, karakter, akhlak, perilakumu faddan ghalidhal qalbi, fahishal kalam, qasiyal qalb, kata Katsir, kalimat faddan itu fahishal kalam. Nek cara ngomongmu itu kasar, kotor, tidak sopan, qasiyal qalb, hatimu membatu, lam faddu min hawlik, maka niscaya mereka akan menjauh darimu. Yang tahu hati dia keras atau tidak, ya dia merasakannya. Maka kata para ulama yang bicara masalah tazkiyatun nufus, psikologi Islam, ya, itu mereka mengatakan ciri hati Anda membatu, bahkan naudzubillah mati. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga Ibnu Rajab al-Hambali dan Imam Ghazali dan ulama yang lainnya, mereka mengatakan tanda hati Anda sudah mati, la tuqlimuhu jirahatul ma'asi, tidak membuat engkau sakit ketika berbuat dosa, anteng aja, berdarah dingin. Makanya kalau kita sudah belajar agama puluhan tahun, hafal Quran, melekat, lengket, ngelontok puluhan tahun, tapi hati masih keras, berbanyak istighfar, minta sama Allah, doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima, Allahumma inni as'aluka salima, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau berkenan memberikan kepadaku, menganugerahkan kepadaku hati yang salim, hati yang bersih, hati yang lembut, dan hati yang betul-betul baik. Makanya ada dua event, dua momen yang Nabi sampaikan kepada kita. Momen yang pertama, ada seorang sahabat menghampiri Nabi. Ya Rasulullah, ashku ilaika qaswata qalbi, aku mengeluhkan kepadamu kerasnya hatiku. Bagaimana solusinya? Apa kata Rasulullah? Idza aradta, kalau kamu menghendaki, antalina qalbaka, untuk menjadi lunak hatimu, at'imil miskin wamsah ra'sal yatim, beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Utuh usap toh, ya. Kadang-kadang di Indonesia ada tradisi yatiman tuh ya. Jangan nunggu bulan tertentu sing jenenge nyantuni yatim ini ya tiap hari kalau mampu, ya. Maka beliau mengatakan at'imil miskin, beri makan orang-orang miskin, wamsah ra'sal yatim, bantu sayangilah anak-anak yatim. Event yang kedua, di antara hal yang bisa melunakkan hati kita, pertama zikrullah, zikir kepada Allah, istighfar, beramal soleh. Ada amal nyata yang juga Nabi ajarkan kita, yaitu ziarah kubur. Maka beliau pernah mengatakan kepada kita, ketahuilah dengan ziarah kubur itu maka akan melunakkan hati kalian, lebih mengingatkan kalian akan kematian dan mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Demi Allah, kita pernah mencoba sesekali membawa kaum ibu dan bapak. Ini nyata saya alami sendiri. Kita ajak mereka, karena jenazah itu belum sempat kami sholatkan di rumah karena kami terlambat safar, kita ke kuburan. Mereka merasakan beda, Ustaz, bergetar hati kami.
Terlebih suasananya menghusyuk. Ya kita udah 10-20 orang, 15 orang lah. Habisnya nasihati. Nabi itu pernah bilang sama kita begini, ya. Untuk kondisi yang sekarang kita lihat ini, persiapkanlah diri kalian. Kita nggak mau tuh bergetar, kita pasti itu. Itu lebih melunakkan hati kita. Kata Rasulullah, ziarah kubur itu lebih melunakkan hati kalian dan lebih mengingatkan kalian akan kematian dan akan mengingatkan kalian akan negeri akhirat sebagai penantian. Walaupun dia sudah hatam sekian puluh kitab, kalau hati tetap mengeras maka hati-hati. Jangan-jangan kita nggak ikhlas belajarnya. Loh katanya kalau orang itu tauhidnya sudah bagus, hatinya lembut. Tidak mesti. Saya katakan di awal tadi, statement Imam Ahmad bin Hanbal, aslul ilmi khasyatullah. Pokok landasan dasar seseorang belajar itu agar bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kita belajar ilmu agama itu untuk melunakkan hati kita, bukan mengeraskannya. Makanya kanjeng Nabi itu ketika turun surat Abasa, katanya Abasa itu kan bermuka masam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla, Muhammad sedang bermuka masam, abus. Kenapa? Datang orang yang buta. Memang secara psikologi kita lagi menemui tamu terhormat, pembesar kaum, kita kan gengsi biasanya. Ya mikir kan itu. Tapi Allah menegur dan Nabi sadar. Maka beliau mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah saat itu mendidikku, mengedukasiku, mengingatkanku, dan Allah akan memberikan kepadaku pendidikan yang terbaik. Lihat itu. Karena asal kita berinteraksi, bermuamalah adalah dengan hikmah, dengan lemah lembut, bukan dengan kekakuan. Itu gambarannya. Wallahu a'lam. Berikutnya, satu, bonsai, membuat bonsai tanaman apakah termasuk pohon dolim? Tidak, karena kita modifikasi. Dolim itu kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi kan dia pengen tinggi, so kita pendekkan. Kita bicara masalah al-fadnu, seni ya. Ada dikatakan dolim ketika tidak menyiraminya, tidak memberinya makanan pokok pupuknya misalnya. Itu tumbuh-tumbuhan ya. Ya atau ketika punya, mungkin dulu kita ada nama pohon di kampung tetean ya, nggak antum cukur ya, kemana-mana merambat, kita cukur, jangan mas dolim ini nyukur namanya. Tidak, kita merapikan. Dolim itu kalau Anda menanam sesuatu, pohon-pohonan nggak disirami, tidak diberikan pupuk dan nggak dilindungi lainnya. Jadi harus dipahami dulu konsep dolim itu apa. Dolim artinya apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Seseorang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Loh itu bonsai kan? Dia harus tumbuh dibikin kerdil. Tidak, itu seni, memperindah sesuatu. Hukum makan minuman fermentasi tape boleh. Yang tidak boleh itu air tapenya usia 4 hari biasanya memabukkan, itu nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Ya, jangan dicoba, nggak boleh. Karena dulu waktu kita masih kecil saya menemui air tape keran itu diambil setelah 4 hari kan berbusa, disimpan dalam semacam guci atau kendi, ditanam. Itu ya nggak boleh, haram. Jadi khamr setelah 4 hari. Tapinya boleh. Kurma, jahe, semuanya boleh. Ada kandungan alkohol? Tidak, jadi beda. Ya. Dia memang harus difermentasi. Yang kita makan bukan alkoholnya, sudah jadi seperti itu. Ya. Mana yang diutamakan, kepentingan masjid atau saudara?
yang harus kita pahami, ya, bicara masalah kepentingan masjid saudara, kita harus memilah dulu. Kalau terkait masalah ibadah, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu wa nuhadditsu. Suatu hari Nabi pernah duduk bersama saya dan bercengkrama, dan saya pun membalas percakapan beliau. Fa idza uqimatis sholatu ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu. Ketika adzan dikumandangkan, beliau meninggalkan saya tanpa pamit, seolah-olah dia tidak mengenal saya dan saya tidak mengenal dia. Ini bicara masalah panggilan adzan. Kalau mana saya utamakan, masjid atau saudara? Lihat dulu apa dulu dibahas ini. Apakah masalah sedekah yang sifatnya sunnah atau yang wajib? Bicara nafkah pada keluarga atau saudara, kalau itu kewajiban Anda dan bukan kerabat kita, baru kepada masjid. Contoh kasus Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, itu kaya raya, dan dia sempat bertanya kepada Nabi lewat Mu'ad atau lewat Bilal bin Rabah. Kata Zainab, wahai Bilal, tanyakan ke Rasulullah, bolehkah saya, ya, bersedekah kepada suami saya dan kepada anak yatim dalam pemeliharaan saya? Kata Rasulullah, boleh, dapat 2 pahala. Sedekah sama suami dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala kekerabatan atau rahim. Nah, maka ini harus diperjelas pertanyaannya, konteksnya dalam ranah apa dulu. Kalau Anda punya kewajiban menafkahi keluarga terus diabaikan, itu dolim. Gua saya mau masuk masjid aja, tidak boleh. Bahkan wasiat harta yang kita miliki itu yang diizinkan Nabi maksimal 1/3, kecuali ahli waris ridha. Untuk punya anak 10, lalu punya harta 1 miliar, 10 kan pilihan, 5 laki-laki 5 perempuan. Maka yang laki-laki kita meninggal rasanya 5 yang sudah berdua, yang perempuan 1 bagiannya. Ketika ada yang berwasiat, maka maksimal yang berhak diwasiatkan 1/3. Anda bilang ke anak semuanya, anak-anakku, nanti uang bapak 300 juta wakafkan untuk masjid. Siapa? Boleh. Kalau bapak ingin setengahnya gimana? Jangan pak. Yang kelima, setuju bapak-bapak? Ada mereka setuju, boleh. Jadi masalah wasiat harus ketika melebihi batas yang syariat tetapkan harus persetujuan ahli waris. Berikutnya, apa yang harus dilakukan jika setan menampakkan di hadapan kita? Tahu dari mana setan? Harus dipilah dulu ya. Orang tamu, kamu setan? Enggak. Kalau ada orang datang ke rumah kita bertamu, yaitu kita nggak boleh nanya sebentar kakinya melayang enggak. Karena ketika yang pertama orang itu bukan melayang kakinya, nempel ke bumi, manusia berwujudnya kan begitu. Ya. Kalau ketemu setan, pastikan ada yakin itu setan. Oh mungkin pas di rumah, misal di rumah bangun dari tidur mau ke dapur ada bayangan hitam misalnya berdiri nunggu kita. Enggak usah bertanya, kamu setan atau manusia? Enggak, saya maling. Ya bahaya juga dua-duanya kan gitu. Jangan takut. Syaitan itu bukan untuk ditakuti. Justru syaitan itu asalnya takut sama kita. Mereka berani sama kita karena tahu kita takut. Yang dulu masih sering ke hutan, ke kebun, ke gunung, sering nanti moyang kita bilang begini, hati-hati ya, jangan dekat-dekat dengan pohon lo, itu sarangnya setan. Jangan di kuburan ya, itu sarang setan. Setan tahu, oh manusia paling takut di kuburan, di pohon lo, terus di pohon jambe, atau di pohon apa misalnya yang rindang, di pohon beringin. Ya memang kalau sepi mereka bersarang di situ. Tapi kita manusia dalam Islam tidak boleh takut kepada syaitan. Justru syaitan tidak bisa mengganggu kita kalau kita jelas membentengi dengan cara zikir. Insya Allah dan pastinya kalau Anda setiap hari rajin baca Al-Quran, berzikir, syaitan mikir ganggu kita. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dijaga kita.
dari gangguan syaitan. Jadi nggak usah khawatir kita. Kalau nampak, baca isti'adzah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacakan ayat kursi. Gak hafal Ustaz, ambil Quran, gak sempat Ustaz. Baca yang paling hafal apa? Al-Fatihah. Baca pada gak apa-apa. Gak hafal, ya nemen kan gitu. Karena syaitan paling takut kepada orang yang beriman dan ahli zikir. Kalau orang sering was-was, gampang depresi, itu kancana setan. Maka berhati-hatilah dalam masalah ini. Ingat, yang kita yakini tidak boleh takut kepada syaitan, karena mereka aslinya takut sama kita. Mereka berani menggoda karena kita ada unsur ketakutan yang berlebihan. Yang terakhir, hukum bekerja campur baur antara laki-laki dan perempuan. Secara hukum asal, Islam melarang kita untuk terjebak dalam ikhtilat, bercampur baurnya laki dan perempuan tanpa batas. Kalau ada pembatasnya diperbolehkan. Dan perempuan pun dalam Islam ketika bekerja tidak berarti dibolehkan secara mutlak dan dilarang secara mutlak. Dia hajatnya. Ada kala seorang perempuan dia single parent, anaknya 10 misalnya, nggak ada yang menikahi dia, terus hanya cuma diam nangis berdoa, tidak, dia boleh bekerja. Karena sebagian sahabat Nabi ketika zaman beliau ada yang ke pasar berjaga, ada yang berjualan, ada yang ke kebun. Makanya Islam melarang ikhtilat, bercampur baurnya laki perempuan tanpa ada batas. Makanya diusahakan ya ada pemisahan, pemilahan. Kalau tidak bisa disampaikan usul dari kita diterima, ya Anda harus meninggalkan tempat itu, karena itu mengandung unsur dosa. Secara hukum asal tidak boleh kita berikhtilaf. Satu ruangan yang nggak ada pembatasnya, membaur seperti kayak di pasar. Itu buat pasar boleh, pasar bisa dihindari oleh kita. Tapi kalau dalam hal pekerjaan usahakan ya. Dan sekarang alhamdulillah banyak mungkin tempat-tempat bekerja yang bisa diterima syarat kita untuk memilah antara pria dan wanita. Anda harus yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan salah alamat. Rezeki tahu di mana alamat kita, walaupun kita tidak tahu di mana rezeki itu akan menghampiri kita. Yakini Allah sudah mengingatkan kita, innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah itu zat yang maha mampu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Sehingga jangan khawatir nanti kalau siapa, jaga akidah Anda. Harus berbaik sangka kepada Allah, wajib husnudzon kepada Allah. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid dalam bab al-ajal wal rizq itu dia pernah berkata, kata beliau, farriq khatiraka lil amali bima umirta wala tashghalhu amma qad dumina laka fa inna rizqa wal ajala qarinani. Lihat kata Ibnu Qayyim, fokuskan pikiranmu untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan kau sibukkan pikiranmu untuk memikirkan sesuatu yang sudah dijamin Allah untukmu. Karena rizki dan ajal itu saling beriringan. Selama ajal masih ada, rizki akan menghampiri. Subhanallah. Lihat. Bahkan beliau menambahkan, wa idza saddallahu 'alaika bi hikmatihi baban fataha laka bi rahmatihi babain. Jika saat ini Allah dengan segala kebijaksanaannya, hikmah dan keadilannya menghalangimu mencapai pintu satu yang kau akan tuju, Allah akan membukakan untukmu dengan rahmat dan cinta sayangnya dua pintu yang lainnya. Beliau menambahkan dalam buku itu dalam ungkapannya, lihat bayi sebelum jadi kan segumpal darah. Segumpal darah di rahim ibu itu dari mana dia makanannya? Pusat ibunya. Ketika bayi ini lahir, dia dapat makan dari dua jalan, air susu ibunya.
Lihat, ketika dia lahir ke muka bumi dan sudah disapai dapat 2 makanan dan 2 minuman. Lihat, minuman susu dan air putih, makanannya hewani dan nabati. Anda berhenti mendapat jatah makan kalau sudah mati. Kalau dia seorang mukmin, kelak hari kiamat disuruh pilih, ada 8 pintu surga disiapkan. Allahu Akbar. Itu Ibnu Qayyim dengan cerdasnya beliau mengingatkan kita, farrik khatiraka, fokuskan pikiranmu untuk melakukan hal yang memang jadi kewajiban, perintah Allah lakukan, larangan tinggalkan. Jangan kau sibukkan dengan perkara yang sudah Allah jamin rezekimu. Gak usah pusing, gak usah pusing. Anda pernah mungkin ada kemarin yang nge-share video yang orang dorong ranjang dari kayu dengan sepeda. Tanya, Bapak bawa apa ranjang? Tiap hari begini, ya nuntut dia. Yakin Bapak akan laku? Yakin. Karena kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Bayangkan itu. Dia yakin sama Allah, yakin saya Mas. Karena kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Padahal cuma 1 tulang yang dia bawa. Mungkin coba berapa keuntungan dia, tapi dia yakin. Kenapa kita nggak seperti itu harusnya? Dan kita jangan terpaku dengan satu kondisi yang kita harus begini pekerjaan tidak. Yang penting ada pekerja walaupun serabutan tapi memberikan rezeki yang halalan thayyibah. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.